Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil gharril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin wa tahirin, amma ba'd. Bapak, Ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya, jamaah Masjid Al-Iqbal rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat yang banyak sekali dari Allah, yang apabila kita menghitungnya tentu kita tidak dapat menghitungnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu menantikan sahabatnya baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tujuan utama manusia hidup di dunia adalah mencari ridho Allah. Tidak ada tujuan yang lain yang lebih penting dari ini. Apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, atau ibadah apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa lepas dari mencari ridho Allah. Nah, sudahkah apa yang kita lakukan selama ini mendapatkan ridho Allah? Tentunya ini menjadi pertanyaan yang besar buat kita. Apakah hidup kita saat ini sudah Allah ridhoi, ataukah sebaliknya? Dan bisa dikatakan bahwa hidup yang diridhoi oleh Allah adalah hidup yang penuh dengan keberkahan. Ciri dari keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan kebaikan, selalu ziyadah. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita selalu bertambah baik, baik dan baik. Ini ciri utama. Maka kita di bulan suci Ramadan ini, marilah kita selalu introspeksi diri. Sudahkah jalan hidup kita ini diridhoi oleh Allah? Ada satu pusaka, satu jimat, siji dirumat. Jimat itu siji dirumat, yang apabila ini dipegang oleh anak manusia, seandainya orang yang memegang jimat ini adalah orang yang perbuatannya masih jauh dari tuntunan Allah, maka dia tidak akan disiksa. Dan apabila jimat ini dipegang oleh orang-orang yang rajin ibadah, maka dia akan menjadi kekasih-kasih Allah. Nah, apa jimat ini? Jimat ini adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sudahkah saat ini kita berbakti pada ibu dan bapak kita? Sudahkah kita memegang jimat ini? Apapun kondisi kita hari ini, apabila sudah memegang jimat ini, insya Allah hidupnya akan penuh dengan keberkahan. Sampai tadi dikatakan seandainya dipegang oleh orang yang ahli maksiat sekalipun, maka dia tidak akan disiksa dengan kemaksiatannya. Karena apa? Ridhollah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Maka kalau dalam
tradisi Jawa, orang kalau mendapatkan sesuatu itu selalu mengucapkan yung ngalah. Yung ngalah. Artinya yung itu biung. Biung itu ya simbol ibu, baru Allah. Artinya seolah-olah yang disembah itu ibu dulu, dan memang harus seperti itu. Karena apa? Kalau kita berbakti pada ibu maka otomatis Allah akan ridho. Sebaliknya, walaupun kita ahli ibadah, ahli sedekah, ahli tahajud, ahli Quran, tetapi menyakiti hati ibu, maka neraka. Jauh dari yang diharapkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ini yang pertama. Dan apabila jimat ini dipegang oleh orang yang baik, yang sudah ahli ibadah, maka dia akan sampai pada tujuannya, itu menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, kekasih-kekasih Allah yang doanya mustajabah. Untuk itu marilah kita renungkan, marilah kita introspeksi diri. Sudahkah kita berbakti pada kedua orang tua kita, terutama ibu? Dan di momen kesempatan bulan suci ini, kesempatan kita untuk introspeksi, untuk memperbaiki amal kita. Karena kalau kita sudah berbakti pada kedua orang tua, walaupun ibadahnya kita pas-pasan, maka akan disempurnakan oleh Allah. Karena apa? Ridhonya orang tua. Sampai dalam hikayat disebutkan ada seorang anak manusia yang ahli tahajud. Ketika tahajud, ketika ibadah sunat, dipanggil oleh ibunya, tidak menyahut dengan alasan saya sedang sholat, sedang menghadap Allah, dan dia tidak menjawab panggilan ibunya. Ibunya sakit hati, maka neraka. Kalau dia mendahulukan Allah, neraka. Dia harus menjawab apabila itu sholat sunat. Kalau dipanggil orang tua, apalagi ibu. Ini artinya apa? Ini jimat. Mari kita pegang teguh agar hidup kita berkah. Kalau sudah berkah, insya Allah hidup akan tenang, hidup akan bahagia. Dan ini adalah kunci hidup. Segala sesuatu yang di dunia ini ada kuncinya. Maka jangan lupa kita mencari kunci kehidupan, kunci kebahagiaan. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, dan semoga juga bermanfaat, ada hikmahnya bagi jamaah semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.